Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Ocit85. Untuk video kali ini kita berhubungan dengan otomotif ya. Siapa sih motornya yang gak pengen enak dipakai? Nah, shockbreaker salah satu penyebab motor bisa bikin gak enak ya untuk dikendarai. Salah satunya adalah usia pakai. Nah, di sini untuk motor yang saya bongkar yaitu shockbreaker motor Beat karburator ya, motor saya. Jadi usianya memang sudah lama dipakai dan baru kali ini sudah bocor dan jedak jeduk nih kalau dipakai. Jadi untuk video ini saya hanya mengganti hidroliknya aja ya, tabung hidroliknya tanpa ganti semua, dan pembukanya tanpa membuka si cover. Oke, yang pertama kita buka tadi baut 10 di covernya, jadi nggak saya lepas covernya semua. Untuk buka baut atas kita menggunakan kunci shock atau kunci ring 14, dan untuk baut yang bagian bawah kita buka dengan kunci 12. Oke teman-teman, setelah itu kita akan coba untuk buka. Kalau misalnya di rumah nggak ada ragum ya teman-teman bisa pakai bantuan orang lain ya. Kalau misalnya nggak ada teman juga pakai kaki juga bisa sih sebenarnya. Nah, untuk membukanya teman-teman harus dicongkel ya dengan menggunakan obeng. Sebenarnya saya ini bukan mekanik otomotif, tapi lihat juga di tutorial di YouTube juga. Jadi saya coba nih buka juga nih sembari saya sharing ke teman-teman. Nah, untuk membukanya di sini untuk baut bawaan atau mur bawaan itu menggunakan kunci 17. Jadi kita congkel dulu seperti ini ya. Awal-awal sih memang agak susah nih untuk congkelnya nih, lepas dulu. Nah, setelah beberapa kali coba kita usahakan. Nah, di sini sudah masuk, lalu kita buka nih. Nah, kita buka dengan pipa atau misalnya pakai as boleh, pakai tangan juga boleh, yang penting kuat ya. Kita buka berlawanan arah jarum jam. Hati-hati nih kalau misalnya takutnya jepret ya, ditahan dulu. Oke, setelah terlepas kita lihat kondisinya memang udah kotor juga. Jadi ini shock bawaan, hanya hidrolisnya aja yang sudah lemah ya. Jadi saya ganti ini. Nanti kita beli aja nih di toko. Jadi untuk pembeliannya teman-teman harus perhatikan jangan sampai nanti untuk Beat karbu ya belinya yang tipe lain gitu, tapi takutnya hasilnya lebih panjang atau misalnya lebih pendek. Oke, setelah itu kita akan cek dulu semuanya. Kita buka nih mur yang 17 ini nih di selama kita lihat kondisinya apakah masih ada atau spare part yang bisa kita pakai lagi gitu. Nah, kita cek dulu di sini, kita coba. Nah, untuk kondisi ya kata suhu-suhu ya, untuk kondisi shock yang sudah jelek ya, rebornnya ya begini nih, jadi mentul gitu. Jadi harusnya kalau misalnya yang masih bagus itu ketika ditekan ya dia nggak balik gitu, tapi keras kalau misalnya ditarik. Nah, ini kondisinya memang sudah jelek. Lalu kita, maksudnya bukannya kita, saya ambil nih yang baru ya. Nah, di sini untuk rebornnya memang nggak balik secara sendiri, harus ditarik, itu juga agak berat ya kan. Jadi ini yang bagus nih seperti ini, jadi rebornnya jadi agak empuk. Oke, kita lihat juga ini di sini perbedaannya. Ini yang lama ketika saya tekan itu balik sendiri, yang baru memang harus ditarik gitu. Oke, untuk karena di apa namanya as hidrolisnya ini nggak ada bushingnya, jadi kita manfaatkan bushing dari shockbreaker bawaan. Kita ambil bushingnya aja ya. Ya saya juga nggak tahu nih kualitas karet yang ada di shock yang ini itu bagus atau enggak, ya, mudah-mudahan sih bagus. Oke, selanjutnya kita tinggal install aja ya, urutannya sesuai dengan shockbreaker yang sebelumnya kita buka. Kalau misalnya teman-teman menemukan misalnya beli terus datangnya yang lebih panjang asnya atau lebih pendek itu ya nanti dikondisikan aja. Kalau misalnya as itu lebih panjang ya teman-teman harus mengganjal dengan menggunakan ring. Nah, di sini memang saya belinya ketemunya dapatnya yang agak panjang, jadi untungnya sih masih dapat sedikit ya, masih dapat sedikit. Dan tadinya awalnya saya ganjal tapi saya urungkan jadi nggak pakai ganjalan.
Oke, terus untuk pemasangannya seperti di awal kita membuka, setelah si dudukan untuk baut bagian bawah kita pasang, kita congkel. Jadi si murnya ini kita tahan dengan menggunakan kunci 17 ya. Sebenarnya sih untuk mur yang kita beli itu biasanya ada yang 14. Nah, untuk yang bawaan kita pakai yang 17, jadi yang beli itu saya ganti dari 14 ke 17. Nah, setelah itu kencangkan saja sampai sekencang mungkin. Oke, lanjut. Setelah itu kita cek ya, pastikan semuanya sudah kencang. Khawatirnya nanti ketika dipasang ya jangan juga sampai lepas gitu. Nah, setelah pemasangan tabung hidrolisnya tinggal kita rakit seperti semula. Nah, di sini memang butuh effort nih ya untuk pemasangan bautnya. Jadi lumayan ada tricky ya gitu. Ada usaha juga sih, agak lumayan. Ya kalau misalnya covernya dibuka sih mungkin lebih mudah, tapi ini saya usahakan untuk lebih mempermudah, nggak terlalu banyak buka sih. Nah, setelah dipasang untuk baut bagian atas, lanjut kita pasang untuk baut bagian bawah. Jangan lupa dikencangkan dengan kunci yang sudah kita sediakan. Oke, lanjut. Kunci sekencang mungkin ya, jangan sampai kendor gitu. Nah, setelah kita kunci semuanya, nanti tinggal kita tes riding ya. Saya nggak tes riding, cuma sih njut-njut doang gitu ya. Lumayan sih untuk performanya, yang mudah-mudahan sih awet ya tuh. Jadi setelah saya coba untuk dicek ribbonnya sih memang agak ada perbedaan sih sama yang sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya informasi yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara mengganti. Ya teman-teman yang bukan mekanik juga harusnya sih bisa gitu. Kalau saya kan memang bukan mekanik sungguhan itu. Ya, pamit undur ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.